Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, hidayah dan taufiknya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan majlis fiqih kita untuk memahami syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ibadah, dan kita sudah masuk ke kitab As-Siyam dan akhir dari bab Shaum At-Tatawwu'. Setelah bab Shaum At-Tatawwu' kita akan masuk ke babul i'tikaf, yang mana itu sudah pernah kita sampaikan di sekitar 2 tahun yang lalu. Maka insyaallah taala babul i'tikaf tidak perlu kita ulangi lagi karena rekamannya sudah masih ada kayaknya, masih ya? Rekamannya masih ada? Awal-awal tidak ada? Oh, ya khair. Karena awal-awal tidak ada, tidak apa-apa. Nanti kita ulangi lagi sekalian. Kalau antum berkenan, tonton, tidak apa-apa. Kalau antum tidak berkenan, berarti selanjutnya kitabus shalah. Kita mulai kitabus shalah dari awal. Karena kitabut taharah sudah selesai, kitabus shiyam ini menyelesaikan dari bulan Ramadan. Kalau mau diulang tidak apa-apa, insyaallah diulang. Kalau mau langsung kitabus shalah juga tidak apa-apa, labas. Tayyib, kemarin kita sudah sampai tentang wisal, betul? Puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Kita kemarin sudah jelaskan ada 2 kemungkinan, ya. Wisal yang pertama seperti apa, hukumnya apa? Wisal yang kedua seperti apa, hukumnya apa? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Sambil mengingat-ingat. Masya Allah, ini kok ada makatib. Dari mana ini meja-meja yang penuh dengan keberkahan ini? Masya Allah, Masya Allah. Jazakallahu khair yang sudah berpartisipasi memfasilitasi. Baik, siapa yang mau jawab? Puasa wisal itu memiliki 2 definisi, kemarin kita sudah jelaskan. Yang pertama definisinya bagaimana? Hukumnya apa? Yang kedua definisinya seperti apa? Hukumnya apa? Sederhana sekali, ya. Dua hari atau lebih tidak berbuka. Sahur bagaimana? Sahur juga enggak. Jadi sahur hari ini bukanya 2 hari yang akan datang atau 3 hari yang akan datang. Tanpa sahur lagi, ya, langsung. Tayyib, wisal yang seperti ini hukumnya makruh, ya. Tidak sampai kategori haram. Beberapa athar menunjukkan larangannya, tapi beberapa athar menunjukkan itu perbuatan para sahabat dan fatwa sahabat dalam mazhab Imam Ahmad hujjah. Bukan hanya mazhab Imam Ahmad, 4 mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Jumhur fuqaha, bukan hanya 4, jumhur fuqaha itu berdalil dengan fatwanya para sahabat. Jadi tidak hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi manhaj salaf juga kembali kepada para sahabat. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari Sunnah. Kita akan memahami pakai pemahamannya siapa? Pemahamannya para sahabat. Itulah perbedaannya manhaj salaf dan yang selainnya. InsyaAllah manhaj salaf lebih dekat kepada kebenaran, karena para sahabat adalah orang-orang yang langsung dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, maka mereka adalah orang yang paling paham tentang syariatnya Allah tabaraka wa taala. Yang pertama tadi seperti itu, hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Yang kedua, wisal, saum wisal yang seperti apa? Naam, tidak berbuka tapi tetap makan sahur. Jadi puasanya dari sahur sampai sahur, tidak berbuka sama sekali. Tidak berbuka sama sekali. Hukumnya apa yang seperti ini? Tidak makruh, tapi sebaiknya ditinggalkan. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Meskipun tidak makruh, tapi sebaiknya ditinggalkan. Berarti antum tahu hukum menyegerakan berbuka puasa hukumnya apa? Sunnah. Tapi meninggalkannya makruh atau tidak? Meninggalkannya makruh. Kalau apa? Kalau untuk tasyabbuh dengan ahlul kitab. Adapun untuk sampai ke wisal, sampai sahur lagi, berarti hukumnya makruh atau tidak? Tidak. Hukumnya tidak. Dengan mengetahui hukum-hukum seperti ini, kita meminimalisir berkata sesuatu yang tidak ada ilmunya, ya. Jadi jangan sampai terburu-buru menghukumi seseorang. Antum mungkin lihat seseorang, kadang ada kondisi jiwa sedang, saya sudah sering sampaikan ya, karena mungkin 40 tahun 50 tahun hidup berlumur dengan dosa yang mungkin antum sendiri belum pernah mengalaminya, kehidupan seperti yang dia rasakan. Berlumpur dosa, hidupnya berlumpur dengan dosa, ingin menyucikan jiwanya dan menemukan puasa adalah sebuah ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dia dari teman-teman yang buruk, menekan syahwat dia dari berkeinginan yang buruk, sehingga dia penginnya puasanya sampai sahur lagi. Dan dia juga mempelajari asar-asar dari para ulama salaf. Yang seperti ini jangan terburu-buru untuk menghukumi, dan bahaya kalau kita tidak mengerti hukumnya. Nanti kita akan menghukumi orang lain, menyesatkan orang lain, yang mana itu adalah perbuatan para sahabat. Dan wisal ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka salah satu faedah mempelajari hukum-hukum ahkam fiqhiyah adalah tidak terburu-buru untuk menyesatkan, menyalahkan, membid'ahkan, atau bahkan, ya, hanya karena dia tidak tahu dalil-dalil tentang wisal dan bolehnya, kemudian dia mengatakan wisal itu khusus untuk Nabi, ya, selain Nabi tidak boleh, misalnya seperti itu. Maka yang melakukan sudah melanggar sunnah Nabi dan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Itu muskilah kalau sudah istinbatnya model begini, bahaya. Umat Islam dalam bahaya kalau orang-orang seperti ini semakin banyak, ya. Belajar akidahnya betul sangat kuat, tapi digunakan bukan untuk menyucikan jiwanya, bukan, tapi untuk mengeluarkan orang lain dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, ikhrajun nas minas sunnah syadid, mengeluarkan orang dari kelompok ahlu sunnah itu perkara yang berat, bukan perkara ringan. Karena apa? Karena firqatun najiyah itu ahlus sunnah. Berarti Anda sudah memastikan orang tersebut berada di mana? Berada di neraka, wal'iyadzubillah. Tidak mudah mengeluarkan orang dari bukan salafi, itu perkataan berat. Bukan ikhwan, bukan ahlu sunnah. Lalu akhwat mungkin yang dimaksud, bukan ikhwan, akhwat. Tayyib, fi saldas wa yahrumu shaumu yaumai al-'idaini. Wadih, ya, haram untuk berpuasa di hari Id, 2 hari Id, meskipun dia orang yang menemukan jiwanya sedang gundah gulana, tidak ada obat selain puasa, dia enggak merasa tenang kecuali kalau berpuasa, tetap namanya hari Id harus untuk berbuka puasa. Dia khawatir, saya kalau buka makan minum syahwat saya kembali, saya kalau kumpul sama teman-teman saya pikiran saya yang dulu akan kembali. Itu tidak menyebabkan dia boleh merubah syariat Islam. Mengapa? Karena ijma', ya, haramnya puasa Id di hari Id, 2 hari Id, haramnya berpuasa di 2 hari Id, hukumnya ijma', haram dengan ijma' para
ulama, maka tidak boleh untuk dirubah. Hukum-hukum yang ijma Anda dalam bahaya kalau berani melawannya. Karena hukum yang ijma itu qat'iyyud dilalah, ya. Isinya itu qat'i, tidak bisa dipahami selain dengan paham yang itu. Itu permasalahan ijma, ya. Kalau Anda memahami selain dari yang dipahami para ulama yang sudah sepakat dari golongan para sahabat dan yang lain, maka Anda sudah menempuh jalannya selain jalannya kaum muslimin. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang mengambil jalan selain jalannya para orang-orang yang beriman, yaitu permasalahan-permasalahan yang ijma, ya, termasuk di dalamnya perkara yang akidah dan perkara-perkara yang fikih, sama. Selama itu permasalahan ijma, maka tidak boleh diselisihi. Anda menyelisihinya maka berada dalam masalah besar. Al-muttafaq alaihi walau fi fardin wa yahrumu siyamu ayyami tasyriq. Adapun hari tasyriq, ya, 11, 12, 13 ada ikhtilaf, ya. Masalah tentang hari tasyriq ini para ulama memiliki khilaf, terjadi khilaf dalam pendapat mereka. Ada yang mengatakan ayam tasyrik 3 tapi 10, 11, 12. Ada yang mengatakan ayam tasyrik adalah 3, 11, 12 dan 13. Ada yang juga mengatakan 10, 11, 12 dan 13. Lepas dari khilaf tersebut tidak perlu diperpanjang. Intinya selama itu menurut Anda adalah ayam tasyrik, maka tidak boleh dilakukan puasa di dalamnya, ya, tidak boleh puasa di dalamnya. Adapun antum memerojihkan yang mana terserah antum. Adapun berijtihad, saya yakin antum sudah mampu untuk berijtihad untuk menentukan ayam tasyrik itu 10 atau 11 atau 12 atau 13 atau 14 atau 15 atau 16. Terserah antum. Ya, benar terserah antum apa? Ngikut yang lebih alim saja. Apa mau ngecek dalilnya dulu? Boleh. Antum coba buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Hibban, Sunan Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ad-Darimi, ya. Kemudian An-Nasa'i, Khuzaimi dan lain sebagainya. Antum buka semua itu, nanti kalau sudah selesai kabari saya. Apa kesimpulan antum terhadap masalah tersebut, ya. Syarahnya jangan lupa, nanti antum tidak paham, ya. Jadi Sunan Tirmidzi ada berapa syarah antum harus baca. Pertama, hadisnya antum hafal semua, ya. Kemudian antum syarahnya juga harus kuasai. Sudah selesai kemudian pindah ke Bukhari, ya, Fathul Bari, antum kuasai itu. Ya, matannya dulu, matan Sahih Bukhari, kemudian syarahnya. Syarahnya antum sudah faqih, hafal huruf per huruf, maksudnya Imam Ibnu Hajar ngelotok semua, enggak ada yang lepas dari saya. Buka Sahih Muslim. Ya, syarahnya Imam Nawawi buka, antum sudah ngelotok semua. Kemudian An-Nasa'i juga jangan lupa, ya. Abu Dawud, ya, orang-orang luar biasa, udah enggak usah banyak-banyak wis. Ya, segitu-gitu aja. Antum kuasai matannya, tidak ada satu hadis pun kecuali antum tahu maknanya itu apa dan syarahnya ini perkataan Imam siapa. Sudah selesai, kemudian antum sampaikan, ana sangat berharap ada yang mau melakukan itu. Ya, ana sangat berharap ada yang mau melakukan itu. Tapi kalau tidak ada ya berarti sama dengan sana, berarti masih sama seperti saya. Tapi kalau ada yang mau melakukan itu, ya saya sangat berterima kasih kalau ada yang mau melakukan itu. Jadi ana termasuk dimudahkan pekerjaannya. Nanti tolong dikabari. Jadi yang rajih itu yang mana, ya? Tasyrik 10, 11, 12, 13, 14 atau berapa antum cek sendiri, ya. Adapun Imam Ahmad ayam tasyrik adalah 11, 12 dan 13. Efeknya apa? Maka tidak boleh berpuasa di dalamnya. Efeknya juga apa? Maka boleh menyembelih selama hari-hari tasyrik. Kalau antum ketemu dengan yang merojihkan 10, 11, 12, antum nyembelih di 13, wah ini bisa gesekan. Ya, alhamdulillah antum berada di masyarakat Syafi'i. Syafi'i sama dengan Imam Ahmad, tidak ada perbedaan. Hampir seluruh hukum fikih Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu hampir sama. Kebanyakan masalah itu sama. Yang beda sedikit, tapi yang sedikit itulah yang diperuncing, ya. Sedikit itulah yang diperuncing dan dijadikan alat untuk memecah belah kita. Masalah kunut iya beda, tapi Imam Ahmad pun sudah ngasih solusinya. Kalau anda makmum bersama imam yang kunut berarti ikut, selesai, tidak akan ada ribut. Tapi masalahnya apa? Membuang kitab fikih, tidak mau belajar dari ulama salaf, akhirnya istinbat sendiri. Bahkan
Imam Syafi'i dikatakan kunut Imam Syafi'i ini istinbatnya istinbat yang konyol kayak gitu. Imam Syafi'i cukup dikatakan konyol saja ya. Padahal dia mungkin auzubillah, jadi terus-terusnya orang rambung ya. Nabi SAW bersabda, ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan bahwasannya hari tasyriq dilarang untuk berpuasa, berpuasa. Tapi bukan hanya itu. Ya, ini yang sering dilupakan. Lafadznya perhatikan ya. Ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ayyam tasyriq itu adalah hari makan, minum dan zikrillah. Betul? Tapi yang diamalkan hanya yang makan dan minum. Zikrillahnya ketinggalan. Ya, karena fokusnya apa? Fokusnya cuma ingin menyampaikan dilarang berpuasa. Iya betul. Dilarang berpuasa, tapi Anda tidak dilarang majelis taklim. Anda juga tidak dilarang untuk tetap menghafal Quran. Anda tidak dilarang untuk belajar akidah, belajar fikih, belajar sirah dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan dikira kalau nggak berpuasa kemudian berarti hari tolan, ya hari untuk bermain-main. Enggak. Tetap itu adalah hari makan, hari minum dan hari zikrillah. Tetap untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Illa an dami mut'atin wa qiran. Ayyamut tasyriq dilarang berpuasa kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu menyembelih hewan kurban sebagai bentuk dam. Ini kisahnya tentang haji, kecuali dalam masalah haji ya. Kalau dalam masalah haji, ayyam tasyriq itu boleh untuk berpuasa untuk orang yang haji ya. Untuk orang yang haji itu ayyam tasyriq boleh untuk berpuasa. Kalau kondisinya apa? Dia haji dengan niat mut'ah atau yang antum kenal tamattu' ya, haji tamattu' gitu ya kalau di Indonesia. Atau qiran. Kalau hajinya ifrad ya, munfarid, hajinya niatnya cuma haji. Qiran dan mut'ah ini niatnya menggabungkan antara umroh dan haji. Pada asalnya ibadah satu ya satu. Tapi antum diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ngomongkat maning buh kapan, ya kan? Pengennya sekali berangkat haji dan umroh boleh saja. Akan tapi harus membayar dam. Si kok lo kenang Islam apa-apa bayar ora. Sampai ora ada duit, ora apa-apa. Tetap oleh haji, oleh umrah, orang ada duit, orang apa? Tetap boleh. Ganti dengan puasa ya. Salasata ayyamin wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Paling tidak selesaikan 3 hari ketika musim haji dan 7 harinya nanti disempurnakan ketika sudah pulang. Kafarahnya orang yang menggabungkan umroh dan haji itu ketika tidak mau menyembelih dam, maka dia harus puasa sebanyak 10 hari. Yang 3 hari ditunaikan di musim haji, yang 7 hari ketika sudah pulang. Insyaallah nanti antum paham kalau udah haji, jangan khawatir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum semua untuk menunaikan ibadah haji dan umrah insyaallah taala. Jadi ketika tanggal 10 tidak bisa menyembelih, maka di hari tasyrik, karena 10-nya kan Id, ya enggak? Id tadi boleh puasa enggak? Oh, ngantuk. Id boleh puasa enggak? Ya, berarti puasanya kapan? Kan saya bilang tadi 3 hari, ya. Dia enggak punya dam, ya enggak punya untuk nyembelih, ya maka tanggal 10 dia tetap saja nggak boleh berpuasa. Kenapa? Karena itu hari Id. Kan tadi dikatakan 3 hari ya. Fakaffaratuhu ana lupa ayatnya. 3 hari di sana dan 7 hari wasaba'atin idza raja'tum, 7 hari setelah pulang. Tanggal 10 enggak boleh karena
bertepatan dengan Aid. Berarti puasanya 3 hari kapan? 11, 12 dan 13. Nanti 7 harinya setelah pulang. Nggak apa-apa, itu nanti pembahasannya khusus ketika antum daftar haji aja, nanti pas manasik dengan Pak Indra, nanti pemilik PT Tour and Travel, insyaallah. Wa man dakhala fi fardhin muwassa'in min shaumin aw ghairihi haruma qat'uhu. Nah, ini dia. Barang siapa masuk ke dalam suatu ibadah yang wajib meskipun waktunya luang, fard muwassa', wajib tapi waktunya luang. Ya, wajib tapi waktunya luang. Antum salat zuhur ba'da azan, ya, sekitar jam berapa? Jam 12 kurang sekarang ya. 12 kurang. Anggaplah qomatnya jam 12 kurang 5 ya. Qomat jam 12 kurang 5. Antum salat zuhur jam 12 kurang 5. Sah enggak? Sah. Antum salat zuhur jam 1, sah enggak? Sah. Antum salat zuhur jam 2, sah enggak? Sah. Jam 12 kurang 5 antum salat zuhur, lagi tengah-tengah salat kayong pan jam 1 bae lah bisane. Ya ora apa-apa nyong pan jam 1 bae, lagi awane lagi mumet ya, lagi akeh pikirnya pan menenangkan diri disit, pan healing disit nang warung sayur asem disit misalnya. Gua jam kau ngelih tuh ya, kau ngelih ya. Tapi sudah sholat loh, posisi sedang sholat ya, posisi sedang sholat. Aduh iya ngelih ya, mau ya ngelih apa wis ngelih ya, ayung pikiran ora tenang, sujud ya pengennya cepet-cepet ngadeg cepet-cepet sujud, ben cepet rampung sih ya kan. Betul lah, sholat lah, gua sholat jam 1 bae lah ya. Boleh enggak dia melakukan hal tersebut? Tadi katanya sholat jam 12 kurang 5 sah, sholat jam 1 sah, sholat jam 2 sah, bisa ora oleh wong sah pada baik kok. Alasannya apa? Haruma qat'uhu. Iya, alasannya karena ditulis oleh menulis haruma qat'uhu. Ya pinter. Tapi pertanyaannya kenapa ndak boleh? Kenapa nggak boleh? Coba antum sudah sering loh masalah-masalah begini, sudah sering. Harusnya instingnya sudah tajam harusnya. Kenapa? Antum lagi sholat duhur wajib ndak nih, tak kasih kunci nih. Wajib ya wis. Berarti bisa meraba-raba. Kenapa? Karena pada bayane primen, pada bayane apa? Sama saja apa? Iya keluar dari yang fardu, iya betul, dia keluar dari yang fardu. Tapi ada makna apa di balik itu? Pada asalnya ibadah wajib sekarang tayyib. Tapi jam 1 sah kan? Sesudah. Ada makna apa? Dia sedang sholat wajib, kemudian dia tinggalkan dengan sengaja, jam 1 balik lagi. Ada makna apa di sana? Ada makna meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Kalau dia belum masuk, ya, itu beda urusan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam salat, dia sudah mengikatnya dengan takbiratul ihram, ya enggak? Dia sudah menghadap kiblat, dia sudah niat, tiba-tiba dia putus begitu saja, ini berarti dengan sengaja meninggalkan yang wajib. Dan wajibnya aini, ya wajibnya aini. Wajibnya itu orang per orang, bukan kelompok. Berarti pada baik antum di permisalan yang lebih rendah, rendah. Zaman biyen kan hurung anak gas 3 kilo hurung ya. Masaknya ngene apa? Kompor lenga ya boleh. Ya biyen sih kon tuku lenga. Nang tukna lenga ae kowe. Antum wis pan siap tuku lenga, li ora sida. Ya, ora sida tuku lenga. Iya. Is, piye tuku lenga? Ora lah, engko belah tuku lengane kira-kira antum dikongkon turu nang jaba, dikaplok, dipendung, dibalang botol, ya enggak, membuat marah ibu antum, ya betul enggak? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun lebih tidak suka kalau ada orang yang melakukan hal tersebut. Melakukan yang wajib, sudah masuk, sudah berada di tengah perjalanan menunaikan sesuatu yang wajib,
dengan sengaja dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nukhrijuhu yaumal qiyamati a'ma. Itu bahaya ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, berpaling dariku, ini termasuk berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pasti kita berikan dia kehidupan yang kehidupan yang sempit. Itu bukan berarti duitnya kurang orang. Bisa jadi Allah berikan justru kehidupan yang banyak rezekinya, bisa jadi. Tapi rasanya sempit. Ya, tidur aja ndak enak. Ya, anak sering sampaikan, beli kasur yang harus harganya berapa? 20 juta baru bisa tidur. Ya. Kalau belum telepon dokter minta obat tidur, ndak bisa tidur. Ya. Naik mobil murah sedikit, hawane gelisah. Harus Alphard minimal. Susah sebenarnya orang gini hidup. Ya ndak? Ini orang susah. Serba ndak bisa. Tidur AC-nya mati ndak bisa. Pakai kipas ndak bisa tidur. Kalau antum masya Allah pakai kipas sami mawon, ya kan? Kullu sama aja, tidak ada masalah, ya. Khair insyaallah. Ada kipas, enggak ada kipas, pada baik. Pelor, yang penting nempel di kasur apa bayar apa. Anak dipane pada baik, ya. Turunnya aman insyaallah. Berarti hidup antum termasuk hidup yang diluaskan enggak, dilapangkan enggak? Ya iya. Mahal. Yang mana orang harus mengeluarkan uang puluhan juta untuk mendapatkan itu. Keramiknya orang granit kayak orang gelem lebu omah ya. Iya. Berapa banyak di kita yang sing nganggone ubin ya boleh. Tapi masya Allah sehat walafiat. Orang vaksin malah ya. Orang vaksin, orang perlu nggak vaksin. Covid berbuat badai Covid 1, Covid 2, pan Covid ping pira berjilid-jilid tidak ada masalah. Sehat walafiat ya, tidak ada masalah. Ya begitulah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kadang memberikan kehidupan yang sempit, itu bukan berarti tidak punya apa-apa, bukan. Tapi bisa jadi dia punya sangat banyak, tapi punya teman mengkhianati, punya keluarga menyusahkan, ya, bukan membantu, tidak menyusahkan. Ya. Punya saudara cuma ada kompetisi dunia, tidak ada saling menasehati. Jadi hidupnya betul, punya semuanya, tapi tidak punya sesuatu yang membahagiakan dalam hidupnya. Punya kawan banyak, tapi cuma nyari dia kalau ada butuh pinjam duit. Ya. Tidak ada yang ngobrol santai, tidak ada motivasi masalah fulus dan kerjaan, tidak ada. Benar-benar ngobrol santai, cerita tentang masalah, jarang. Kalau antum punya teman-teman begitu, maka dijaga. Tapi jangan keseringan majelis ya. Nanti seringkan majelis ilmunya, jangan keseringan majelis. Ya majelis boleh sekali dua kali, la bas. Baik, ya haram keluar dari sesuatu yang wajib. Berarti antum sudah masuk qada Ramadan nih, fardun muwassa' misalnya salat, misalnya qada Ramadan. Waktu mengqada puasa Ramadan itu dilakukan setelah bulan Ramadan. Batasnya kapan? Ramadan berikutnya. Berarti waktunya dilakukan di bulan Syawal boleh? Boleh. Di bulan Dzulqa'dah boleh? Boleh. Dzulhijjah boleh, sampai seterusnya boleh. Tapi di bulan Syawal antum sudah niat nih, pagi-pagi saya mau qada Ramadan, sahur oke, salat fajar selesai, antum sudah masuk di waktu puasa. Jam 10 antum kayong aku ana janji mangan sayur asem maning. Ki soalnya bisa minggu temene sayur asem terus ya. Bisa minggu temene asem terus. Jam 10 pan lah, nyaur karo kanca-kanca lah. Ke kodone ngesuk maning wis ora apa-apa ya. Hukumnya seperti apa? Haram, tidak boleh ya. Sudah dia mendapatkan dosa dan wajib menggantinya di hari yang lain dan sesegera mungkin. Jadi kalau mau mempertimbangkan untuk masuk ke sebuah ibadah yang wajib, antum harus pastikan tidak ada urusan lain yang mengganggunya. Dan tidak boleh kalau sudah masuk ada urusan apa-apa yang mengganggu, harus antum singkirkan. Antum sudah menghadap kiblah, sudah niat, sudah masuk dalam kondisi ihram, ya, tidak boleh keluar sampai ibadah itu selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad,
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan batalkan amalan-amalan kalian. Ini dalil asal antum sudah masuk sebuah ibadah tidak boleh membatalkan amalan. Ya. Baik yang wajib, baik yang sunnah. Nanti masuk yang sunnah, ini yang wajib dulu ya. Yang wajib sudah masuk tidak boleh keluar sampai selesai. Ya. Fayahrumu khurujuhu minal fardhi bila udhrin. Tapi tentu saja kalau ada uzur syar'i, ya, ada uzur syar'i sakit misalnya, ya. Kalau sekedar ada tamu tidak bisa. Kalau antum puasanya qadha yang wajib, sekedar ada tamu tidak bisa dibatalkan. Adapun yang sunnah dimungkinkan untuk dibatalkan. Karena lapar, terlalu lapar misalnya ya, tidak kuat aktivitas. Yang sunnah antum boleh batal, yang wajib tidak bisa. Selapar apapun tidak bisa, kecuali berbahaya, membahayakan jiwa, ya, membahayakan jiwa, sakit atau bisa pingsan dan lain sebagainya, maka antum boleh membatalkan yang wajib. Adapun yang sunnah tidak bisa. Li'anna al-khuruja min uhdatil wajib muta'ayyin, ya. Sama ini penjelasannya sama. Wa dakhala at-tawsi'ah fi waqtihi rifqan wa madhinnah lil hajah fa idza syara'a ta'ayyanat al-maslahatu fi itmamihi. Naam. Kalau sudah masuk rangkaian ibadah, maka maslahat menyelesaikan ibadah tersebut dikedepankan dibanding maslahat yang lain. Ya. Antum insyaallah kegiatannya banyak, yang bisa dilakukan banyak, tapi maslahat ketika sudah masuk rangkaian ibadah adalah menyelesaikan ibadah tersebut. Jadi yang lain-lain tidak perlu dipikir terlebih dahulu. Wala yalzamul itmamu fin nafli. Nah, kalau ibadahnya sunnah min saumin wa salatin wa wudu'in wa ghairiha, ibadah secara umum, baik salat, baik puasa, baik wudu' dan lain sebagainya. Kalau itu sunnah, kalau itu sunnah, nafil, ya, maka tidak wajib untuk dituntaskan, diselesaikan. Antum salat sunnah, di tengah-tengah salat antum ingat misalnya motornya belum dikunci, ya, atau ada hal yang harus antum lakukan. Kalau itu salatnya sunnah, maka boleh antum batalkan di tengah-tengah, ya. Adapun salatnya wajib, antum sudah masuk, tawakkal ala Allah, sudah tidak bisa keluar kecuali sesuatu yang darurat. Tapi kalau salatnya sunnah, antum boleh membatalkannya dan tidak mendapatkan dosa. Nah, liqauli Aisyah, ya Rasulullah, uhdiya lana haisun faqala arini falaqad asbahtu sha'iman faakala, rawahu Muslim wa ghairuhu. وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها وكره خروجه منه بلا عذر. Hadisnya Nabi SAW suatu hari berbicara dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kemudian mengabarkan kepada Nabi, uhdiyalana haisun, kita punya hadiah nih Rasulullah. Hais itu makanan olahan dari tamar, ya, kurma yang dihancurkan dicampur dengan susu, dicampur dengan berbagai macam lemak sapi, juga macam-macam makanan yang diolah intinya dari kurma, Faqala arini, mana? Falaqad asbahtu sha'iman, aku dari pagi sudah berpuasa. Nah, Nabi SAW berarti dengan sengaja membatalkan puasanya ketika meminta hais tersebut dikeluarkan. Meskipun belum makan, udah batal belum? Udah, karena sudah niat membatalkan puasa, ya. Wa zada an-Nasa'i bi isnadin jayyid innama mathalu shaumi tatawwu', sesungguhnya puasa sunnah itu seperti orang yang akan mengeluarkan sedekah, ya, sedekah yang sunnah, maksudnya bukan zakat yang wajib, bukan, sedekah yang sunnah. Fa in syaa'a amdaha wa in syaa'a habasaha, ya, antum lihat orang misalnya minta, mas sedekah mas sehingga gue, ya, terus antum pengen sedekah, kadang antum ngasih, kadang antum tidak ngasih, ya kan,
Ya sama, puasa sunnah kayak gitu. Jadi antum mau selesaikan puasa tersebut, tafadhal. Enggak juga enggak apa-apa. Tapi bagaimana kaitannya dengan ayat tadi? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Dan jangan batalkan amalan-amalan kalian. Bagaimana caranya menggabungkan ayat dan hadis ini? Gimana? Ayatnya menunjukkan dilarang membatalkan ibadah kalau sudah masuk. Tapi hadisnya menjelaskan bahwasannya puasa sunnah boleh untuk di tengah-tengah ini udah masuk, ya kan Nabi SAW pagi-pagi sudah puasa, sedari pagi sudah berpuasa. Kemudian di tengah hari minta makanan hadiah yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana menggabungkan larangan tersebut dan kebolehannya ini? Bagaimana caranya? Berarti hukum membatalkan puasa sunnah hukumnya apa? Hukumnya diperbolehkan. Lah terus ayatnya gimana? Kamu dilarang untuk membatalkan amalan-amalan kalian. Untuk yang wajib. Ayat tersebut masuk dalam yang wajib dan yang sunnah. Ayat tersebut masuk dalam perkara yang wajib dan sunnah sama. Iya, betul. Ada malah itu dia pertanyaannya. Lalu bagaimana cara menemukan jalan tengahnya? Umum dan khusus. Ayatnya umum, mencakup sunnah dan wajib. Yang wajib sudah selesai, ini yang sunnah. Nama lebih apa? Mustahab, ya. Jamil, betul, ya. Cara menggabungannya boleh ini kan kita sudah pernah sampaikan. Perkataan boleh ini bisa cenderung boleh ditinggalkan dan boleh juga dilakukan. Ya enggak? Bukan berarti boleh itu berarti boleh sama sekali, belum tentu. Makruh itu juga boleh, ya enggak? Makruh itu kan juga boleh. Tapi lebih baik untuk ditinggalkan. Maka untuk menggabungkannya wa kuriha itu di situ ya. Wa kuriha khurujuhu minhu bila udhrin, ya. Hukum membatalkan puasa sunnah di tengah-tengah itu makruh bila udhrin, kalau tidak ada uzur. Tadi kalau yang wajib apa? Membatalkan puasa yang wajib di tengah-tengah, hukumnya apa? Haram bila udhrin, tanpa ada uzur. Kalau puasa sunnah makruh bila tidak ada uzur. Dan Nabi SAW uzurnya adalah merasa terlalu lapar sehingga bisa membahayakan kondisi fisiknya. Maka harus dibedakan. Kalau kita tahu makruh puasa sunnah untuk dibatalkan di tengah-tengah tanpa uzur, berarti sebaiknya puasa sunnah itu disempurnakan. Wa yustahabbu itmamuhu, ya. Di Syarhul Kabir dijelaskan disunnahkan untuk menyelesaikan atau dianjurkan untuk menyelesaikan amalan-amalan ibadah yang sunnah, baik itu puasa, baik itu sholat, baik itu wudu, ya, sebaiknya ditunaikan. Antum lagi wudu, ana wong jaluk tulung, antum tanya, kudu saiki apa bisa engko sedalat maning? Bisa engko dalat maning, selesaikan dulu wudunya, ya. Antum diundang acara pesta, mangan kudu saiki apa bisa engko bengi ora apa-apa, lanjutkan puasanya sunnah, ya ndak. Antum coba diukur, kalau memang memungkinkan untuk menyempurnakan amalan sunnah tersebut, maka jangan dibatalkan. Wala qada'u fasidihi la yalzam qada'u ma fasada minan nafli illa al-hajj dan illa al-hajj wal umrah, ya. Ada dua hal
Ya, amalan ibadah yang sunnah kalau antum batalkan boleh meskipun hukumnya makruh. Ada uzur maka hukumnya boleh. Tidak ada uzur maka hukumnya makruh. Antum membatalkan amalan yang sunnah tanpa uzur, hukumnya apa? Makruh. Tapi apakah harus diqadha? Ya, apakah harus amalan sunnah diqadha? Iya, amalan sunnah diqadha. Apakah harus diqadha? Ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Dalilnya sama. Di Syarhul Kabir sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang berpuasa dengan Hafsah. Ya. Beliau dan Hafsah berpuasa mutatawwi'ataini, puasa sunnah, dua-duanya sedang puasa sunnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan mereka berdua tanya, "Ya Rasulullah, kita sedang puasa sunnah dari pagi. Di tengah hari kita diberi hadiah hais tadi." Hadisnya hadis hais sama. Hadis hais ini punya beberapa beberapa lafaz. Ini berkaitan dengan yang puasa sunnah hadisnya. Kita sedang puasa sunnah, kita berdua puasa sunnah sedari pagi. Di tengah hari dapat hadiah hais makanan. Lalu kita makan. Apakah yang harus kami lakukan? Ya, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sum yauman makanahu. Kalian berdua harus mengganti puasa sebagai ganti puasa hari ini yang kalian tinggalkan dengan sengaja. Puasanya padahal puasa wajib apa sunnah? Sunnah. Dalam hadis jelas mutatawwi'ataini, puasanya sunnah. Ya. Tapi Nabi SAW memerintahkan untuk mengganti. Ini masalah khilafiyah. Ya. Dan Al-Imam Ahmad juga pernah ditanya rahimahullah ta'ala tentang orang yang puasa sunnah kemudian meninggalkannya dengan salat. Orang yang salat sunnah kemudian membatalkan di tengah-tengah salatnya. Ya. Apakah wajib mengqadha? Dijawab oleh Imam Ahmad, fa in qadaha fala khilafa fihi. Kalau dia ganti maka masalah itu mujma', tidak ada khilaf. Ya. Jadi mengqadha amalan ibadah sunnah yang antum batalkan di tengah-tengah itu masalah yang ijma'. Boleh. Kemudian sebagian mengatakan tidak ada qadha, ini sebagian ulama termasuk Hanabilah, ya, termasuk Hanabilah. Beberapa ulama Hanabilah menguatkan pendapat bahwasanya amalan ibadah sunnah kalau dibatalkan di tengah-tengah maka tidak ada qadha. Kalau dia mengqadha maka tidak ada khilaf bahwasanya itu yang lebih baik. Mengapa? Bagus sekali di Syarah Kabir itu, kitab luar biasa. Kata-katanya subhanallah. Ulama salaf tuh ngomong sedikit tapi berat ya. Sekarang begini. Dia puasa sunnah, dia salat sunnah. Baik, puasa salat sunnah, ambil contoh salat sunnah ya. Antum nazar mau salat, saya bernazar kalau naik kelas ya, atau naik jabatan ya. Kalau saya naik jabatan, saya nazar mau salat 2 rakaat di Masjid Agung misalnya, di Masjid Agung. Wajib antum tunaikan enggak? Wajib, karena nazar, ya enggak? Nazar. Ketika antum mau sholat sunnah tadi, sholat ba'diyah zuhur ya, 2 rakaat ya. Ketika antum sebelum takbiratul ihram, antum niat enggak? Antum niat enggak? Sebelum sholat itu antum sudah niat enggak? Niat enggak? Bedanya apa sama niat sholat yang pertama antum nazar dan ini niat mau masuk rangkaian sholat, bedanya apa? Sama-sama antum niat mau sholat kan? Yang satu janji mau sholat, yang ini niat mau masuk ke dalam sholat, sama enggak? Sama persis. Kalau yang itu saja antum tidak boleh tinggalkan di tengah-tengah, yang ini pun sama. Kalau itu antum batalkan tengah-tengah, antum mengqadha, yang ini pun sama, antum juga mengqadha. Apa bedanya wong yang satu janji dilakukan kalau sudah naik jabatan, yang satu janji dilakukan sekarang? Ya enggak? Antum niat mau sholat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat sekarang. Ini janji apa bukan?
Janji sama. Kalau sholat tersebut sah menjadi sebuah nazar, maka niat dia masuk ke sholat sunnah juga sama saja seperti dia bernazar mau sholat. Antum nazarnya pakai hati, bedanya itu aja. Beberapa, dan kita sudah sampaikan, melafadzkan dengan lisan hukumnya mustahab, ya, nggak sampai sunnah tapi mustahab, dianjurkan tapi sir, dianjurkan tapi sir. Sama-sama janji pan sholat, ya enggak? Kalau yang nazar tadi antum tinggalkan, wajib diqadha enggak? Karena dia wajib. Nazar itu kan wajib ditunaikan. Antum di tengah-tengah sholat kemudian batal, wajib diqadha enggak? Diqadha. Ya ini juga, iya sholatnya sunnah, betul, sepakat. Tapi paling tidak disunnahkan untuk mengqadha atau dianjurkan. Levelnya tentu beda dengan nazar. Ya, masa sama? Beda. Yang nazar wajib diqadha, yang ini ustuhibba qada'uhu, dianjurkan untuk diqadha. Akan tetapi yang diambil oleh penulis dalam fatwa Imam Ahmad adalah berkaitan bahwasanya la qadha fasidihi, amalan sunnah yang batal di tengah-tengah tidak wajib diqadha. Tidak wajib ini ada dua kemungkinan, ya enggak? Tidak disyariatkan sama sekali atau hukumnya dianjurkan. Dianjurkan kan tidak wajib juga, ya enggak? Muskilah. Kalau orang cuma pegangannya kitab satu-satu, belajar Radul Murbi, enggak buka kitab yang lain, mustahil, yakin, mustahil. Makanya ana bersyukur sekali dapat Syekh Amir Bahjat. Beliau mengajar Radul Murbi, tapi setiap talib ini disuruh buka semua kitab. Ya, ada yang pegang Syarhul Kabir, ada yang pegang Hasyiahnya Radul Murbi, ada yang pegang Muqni, ya, ada yang pegang Muntaha dan macam-macam. Jadi semua kitab dibuka, disaling memberikan faidah, saling berikan. Tidak mungkin dipahami kecuali dengan cara itu. Antum pakai kitab satu tok begini, paham? Tidak mungkin. Saya sendiri nggak paham, sampai harus buka kitab yang lain. Rahasia-rahasia lafadznya penulis ini terbuka di kitab yang lain. Nggak mesti di syarahnya ini, belum tentu. Di syarahnya ini belum tentu, yang mensyarah ini belum tentu mencukupkan makna dari kalimat penulis ini. Harus pakai kitab lain, tapi dalam mazhab yang sama. Insyaallah jelas, insyaallah. Ya, dikatakan tidak wajib mengqadha amalan yang sunnah, tapi di kitab yang lain dijelaskan hukumnya apa? Dianjurkan. Illal hajj wal umrah, kecuali dua, yaitu haji dan umrah. Haji dan umrah yang hukumnya sunnah, bukan yang wajib ya, yang hukumnya sunnah, itu wajib diselesaikan meskipun antum di tengah-tengah membatalkannya, ora bisa. Kenapa? Karena itu ibadah yang memiliki ihram. Ihram ini tidak bisa selesai kondisinya sampai antum melakukan yang namanya tahalul. Tidak ada jalan lain. Antum lagi umroh, harus itu umroh nyumpan balik lagi anak rapat di kantor. Antum ihram tetap dalam kondisi, berarti antum kena kafaroh banyak sekali. Iya, antum bakal kena kafaroh banyak sekali selama antum tidak menyelesaikannya dengan tahalul. Maka semua larangan ihram, menggunakan minyak wangi, ya enggak? Kemudian dan banyak sekali pakaian-pakaian yang namanya pakaian berjahit, sebenarnya bukan pakaian berjahit, tapi pakaian yang biasa dijahit untuk digunakan sehari-hari, ya. Semua itu akan menimbulkan kafaroh banyak sekali. Mau antum setahun sekalian, enggak ada masalah. Itu kafaroh selama setahun mungkin koleksinya banyak sekali, ya. Maka satu-satunya jalan untuk keluar dari ihram itu cuma satu, tahalul. Itu proses terakhir dari umroh dan haji. Maka rangkaiannya harus ditunaikan wajib meskipun umroh dan hajinya sunnah. Umroh dan haji sunnah, ya sunnah, tapi anda masuk ke rangkaian ihram, tidak ada jalan lain untuk membatalkan kecuali selesai sampai proses apa? Tidak ada jalan lain, ya. Adapun tadi puasa, salat antum yang sunnah dibatalkan di tengah-tengah, hukumnya boleh.
tapi disunahkan untuk menyempurnakannya. Kalau antum batalkan maka dianjurkan untuk mengqadha'nya, ya, meskipun tidak wajib. Kalau umroh dan haji yang sunnah antum batalkan di tengah-tengah. Pertama, wajib antum apa? Selesaikan dulu. Enggak bisa antum batalkan tanpa menyelesaikannya, enggak bisa. Ya. Sudah batal, wajib menyelesaikannya, wajib apa lagi? Mengqadha'nya tadi, ya. Dan kalau memang ada pelanggaran maka wajib kafarah tadi, ya. Itu khusus haji dan umrah. Adapun selain itu seperti salat, puasa dan wudu dan lain sebagainya yang sunnah batal di tengah-tengah maka wajib diqadha dan tidak ada kafarah. Wa turja lailatul qadri. Nah, ini udah mau selesai nih, kalau udah sampai lailatul qadar sudah mau selesai. Dan lailatul qadar itu diharapkan terjadi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan liqaulihi alaihi salam taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan muttafaqun alaihi wa fi sahihaini man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi وزاد أحمد وما تأخر وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة أو لعظم قدرها عند الله عز وجل أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وهي أفضل الليالي وهي باقية لم ترفع للأخبار. Dan Lailatul Qadar itu diharapkan berada di 10 hari 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Kalau ini tidak ada ini jumhur karena beberapa ulama berpendapat, sedikit ulama berpendapat bisa terjadi di luar 10 hari yang terakhir, tapi hadis-hadis yang sahih dan jumhur ulama mengatakan berada di 10 hari yang terakhir. Man qama lailatul qadri, dan barang siapa Lailatul Qadar itu pasti terjadi, ya, Lailatul Qadar itu pasti terjadi. Tapi masalahnya apakah antum menemui malam itu dalam kondisi ibadah atau tidak, itu dia masalahnya. Kalau Lailatul Qadar ada alamatnya, ada tanda-tandanya, ya. Tapi tanda-tandanya bisa terjadi, bisa tidak. Sekarang begini, misalnya tanda-tandanya matahari bersinar cerah tapi tidak panas, ya enggak? Tidak menyengat panasnya. Lalu bagaimana yang puasa di negeri, misalnya di mana? Di negeri-negeri Rusia, ya enggak? Di Rusia seringnya matahari memang tidak panas, ya, karena dekat dengan kutub. Atau mana negeri yang dingin lagi, mana sih? Islandia mungkin, ya, Islandia, negeri-negeri yang dingin seperti itu memang matahari sehari-hari juga memang enggak panas, ya. Berarti tiap hari Lailatul Qadar, tiap malam. Itu bedanya dalil dan alamat, ya. Oleh karena itu perlu seorang untuk faqih mencerna lafaz-lafaz hadis, ya. Alamat itu bisa benar, bisa juga tidak. Kalau alamat itu selalu benar, maka Lailatul Qadar berarti tidak bisa disembunyikan lagi, karena alamatnya selalu benar, ya enggak? Juga tanda-tanda kiamat sama. Kiamat itu pakainya alamat, bukan dalil. Kalau dalil pasti betul. Dalil itu pasti betul, ya. Petunjuk arah berarti betul. Alamat itu artinya apa? Tanda-tanda, bisa iya bisa juga tidak. Maka kita tanda-tandane wis berarti dalat maning kiamat, bisa dalat maning, bisa luwih sing sedalat maning. Bisa luwih suwe juga. Ya, nah, itu yang namanya tanda-tanda. Jadi jangan fokus. Tapi kalau antum, ya untuk pengetahuan aja, ya, tanda-tanda untuk pengetahuan, untuk menguatkan iman. Walhamdulillah, sepertinya semalam tanda-tanda ini muncul. Bisa jadi malam itu betul, bisa juga tidak. Musimnya pas musim hujan, ya enggak? Malam 27, musimnya musim hujan sampai pagi hujannya. Mataharinya juga ketutupan awan mendung. Antum mau ngomong bukan malam Lailatul Qadar, bisa jadi betul malam Lailatul Qadar. Wong musimnya memang musim hujan.
Jadi jangan terjebak hanya mencari alamatnya saja, bukan begitu. Akan tapi fokuslah, karena beberapa riwayat menunjukkan malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21. Ya, Nabi SAW mengatakan pada para sahabatnya, aku bermimpi malam Lailatul Qadar terjadi dan pagi harinya aku bersujud di tanah yang basah. Di tanah yang basah. Di hari ke-21 pagi hari 21 Madinah hujan. Dan sahabat yang disampaikan perkataan ini tadi malam menyaksikan pagi hari 21 Nabi SAW sholat fajar dan tanahnya basah. Maka dikatakan oleh sahabat tersebut, berarti tadi malam Lailatul Qadar. Bisa jadi kuat sekali karena Nabi SAW sendiri yang menyampaikan tandanya. Ya enggak? Beliau yang menyampaikan tandanya melalui mimpi, dan mimpinya para anbiya hak, wahyu, ya, petunjuk. Bisa jadi betul. Tapi kalau kita masa bisa kan susah kalau, ya enggak? Lalu Nabi SAW berikan petunjuk, iya tentu saja. Dan langsung kejadian, sahabat tersebut memperhatikan kejadian tertentu malam 21 terjadi. Hadis-hadis yang lain terjadi di malam 23. Riwayat yang lain menunjukkan malam 25. Paling banyak di malam 27, yaitu di zaman Nabi SAW. Di zaman kita belum tentu. Bisa jadi di malam 29, bisa malam 27, malam 25, malam 23, malam 21. Oleh karena itu mempelajari tanda-tandanya itu bagus, ya, supaya menambah keimanan, menambah harapan, ya. Akan tapi fokus di situlah, kalau hanya fokus di situ maka tidak tepat, ya. Fokusnya adalah beramal sebaik-baiknya di malam-malam ganjil. Belum lagi kalau antum awal penentuan satu Ramadannya beda-beda. Jare antum ganjil, jare kai genap. Wis ben ora ribut, ganjil kabeh. Ya kan? Yang Lailatul Qadar juga sejen sih. Iya kan? Padahal malam Lailatul Qadar bareng. Iya kan? Supaya ndak keder, sudah ambil aja semua 10 malam terakhir itu merupakan kemungkinan terjadi malam Lailatul Qadar. Sehingga antum mau bergaul dengan siapapun ndak ada masalah. Ya, mau bergaul dengan yang hijau aman, bergaul dengan yang biru aman, ya. Nah, antum menerima semuanya, dan itu juga petunjuk Nabi SAW untuk mencarinya di 10 malam yang terakhir, karena ada kemungkinan seperti itu, ada kemungkinan perbedaan ru'yah dan lain sebagainya. Sudah ambil aja 10 malam yang terakhir aman, ya. Dan keistimewaannya tentu barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan zikir, tahajud, tilawah, ihtisab, imanan wahtisaban, dengan keimanan, rasa harap kepada pahalanya Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas dosa-dosa yang telah lalu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan Imam Ahmad menambahkan lafaz, dan terus yang menambahkan bukan Imam Ahmad, ya, maksudnya adalah riwayat hadis yang sampai ke Imam Ahmad ada tambahannya wa ma ta'akhkhar, ya, diampuni dosa yang telah lalu dan diampuni dosa yang akan datang. Hebat teman, ya, caranya gimana? Dosa yang telah lalu diampuni jelas, oh. Dosanya sudah terjadi kemudian kalau yang akan datang gimana caranya berarti? Terjadi saja belum, dijauhkan dari perbuatan yang menjatuhkan dia ke dalam dosa. Maka barang siapa yang merasa mendapatkan Lailatul Qadar, alamat yang paling bermanfaat itu bukan mataharinya, ya, cuacanya, kemudian informasi dari WA, bukan. Ada di dalam diri antum sendiri tandanya. Tanda-tanda itu ada di dalam diri antum sendiri. Bahwasannya ketika Lailatul Qadar itu betul-betul Anda manfaatkan dan Anda mengambil manfaatnya, maka kehidupan Anda pasti jauh lebih baik. Maksudnya secara ukhrawi, ya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Rasa
cinta kepada Al-Quran bertambah. Ramadannya akan datang semakin rindu. Sujud yang tadinya nggak betah, pengennya lama. Ya mulai yang tadinya cuma 2 rakaat sudah capek, bisa sampai 4, bisa sampai 6, 8, ditambah witir. Sedekah yang sebelumnya antum mungkin sangat terbatas, kemudian dimudahkan untuk menambah angka-angka menjadi lebih besar. Nafkah kepada keluarga yang sebelumnya terbatas, antum dimudahkan Allah untuk memberikan nafkah kepada mereka lebih daripada biasanya. Kehidupan yang lebih nikmat dalam rangka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih sering mengingat kematian, lebih sering mengingat hari kebangkitan. Itu jelas tanda-tanda antum sudah dapat malam Lailatul Qadar. Maka tidak perlu terlalu sibuk, ya boleh sambil mengikuti hiruk pikuknya medsos ya. Sudah terjadi belum Lailatul Qadar? Oh jareke wis ya, melu gembuyu bae ora apa-apa. Ya. Jareke durung, jareke wis ora apa-apa. Karena bukan itu intinya. Intinya antum merasakan sendiri. Ada wa fi anfusikum ya. Afala tubsirun, perhatikan diri antum. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala enggak. Percuma kalau alamat itu antum dapatkan, mataharinya antum foto. Nih kelihatannya tadi malam Lailatul Qadar nih. Ya, antum foto mataharinya, cuacanya dan anginnya juga dan antum merasakan itu semua. Tapi ternyata kehidupan sehari-hari antum bertambah jauh waliyadzubillah dari Allah Subhanahu wa taala, maka percuma Anda belum mendapatkan Lailatul Qadar sama sekali. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapatkan Lailatul Qadar berikutnya. Baik. Dinamakan qadar ya malam qadar, Lailatul Qadar dinamakan qadar karena yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilkas sanah, dituliskan takdir-takdir yang akan terjadi pada hamba tersebut di tahun tersebut. Maka barang siapa yang menjadikan malam itu penuh dengan ibadah, semoga Allah Subhanahu wa taala tuliskan takdir-takdir yang memudahkan hisabnya, takdir-takdir yang memudahkan taubatnya, takdir-takdir yang memudahkan dia menambah ilmu, takdir-takdir yang memudahkan dia berbuat baik kepada orang tua, takdir-takdir yang memudahkan dia berbuat baik dengan keluarga, takdir-takdir yang memudahkan dia menjadi orang yang bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum. Wali anna ta'at fiha qadran azimah hiya afdalul layali, dan itu malam yang paling afdal sepanjang hidup kita. Enggak ada malam yang lebih indah daripada malam Lailatul Qadar. Itu malam yang paling istimewa dalam hidup kita. Di dalam hadis kita sudah mendapatkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Ya enggak? Ma min amalin ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang mana amalan soleh dilakukan di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan amalan soleh dilakukan di berapa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu hari secara umum. Adapun malam maka enggak ada yang menyaingi malam Lailatul Qadar. Dalilnya apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr berarti berapa tahun? 1000 bulan berarti berapa tahun? 80-an 80 tahun. Antum satu malam menegakkannya seakan-akan menegakkan malam tersebut selama, dan jauh lebih baik dibandingkan itu. Jadi enggak ada saingannya, tidak ada hari, tidak ada malam yang sanggup menyaingi keutamaan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Jadi kalau ingin ibadahnya orang yang cerdas, orang yang tahu waktu-waktu untung banyak, jangan pernah sia-siakan bulan Ramadan, jangan pernah sia-siakan 10 malam terakhir, jangan pernah sia-siakan malam yang ganjil ya, karena itu ibadahnya orang yang cerdas ya. Mungkin kita di malam-malam banyak kesibukan, banyak majelis ya, banyak urusan ini dan itu, tapi khusus yang ini jangan sampai rugi ya, jangan sampai rugi, karena malam itu dituliskan takdir kita untuk setahun yang akan datang. Mau jadi orang yang semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah.
Wa autaruhu akad, dan yang ganjil-ganjil itu lebih ditekankan. Bukan berarti pasti yang ganjil, bisa jadi terjadi yang genap juga. Ya. Karena apa? Karena tadi perbedaan ru'yah mungkin, ya, perbedaan hitungan. Bisa jadi Anda yang hitungnya betul, bisa jadi teman Anda yang hitungnya betul. Daripada pusing-pusing, ambil aja 10 malam yang terakhir, sudah selesai. Utlubuha fil ashril awakhir fi 3 baqina wa 7 baqina wa 9 baqina. Di 3 malam yang terakhir, di 7 malam yang terakhir, dan di 9 malam yang terakhir. Wa lailatu 27 ablagh, dan malam ke-27 yang paling banyak dalilnya, yang paling diharapkan terjadi malam Lailatul Qadar. Liqaul Ibnu Abbas wa Ubay bin Ka'b wa ghairihima, wa hikmatu ikhfa'iha liyajtahidu fi talabiha. Beberapa dalil menunjukkan perkataan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwasanya wallahi, sesungguhnya demi Allah, Abdullah bin Mas'ud itu tahu malam Lailatul Qadar terjadinya kapan. Dan wallahi, dan demi Allah, dia tahu itu terjadi di malam 27. Tapi dia diam, padahal dia tahu informasi tersebut dari Nabi SAW. Tapi dia tidak memberitahu kepada sahabat yang lain. Mengapa? Supaya tidak hanya bergantung. Kalau mereka tahu pasti terjadi malam 27, pasti mereka hanya menghidupkan malam 27 saja, ya. Maka tidak dikabarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa hikmatu ikhfa'iha liyajtahidu fi talabiha. Dan hikmah disembunyikannya kapan malam Lailatul Qadar terjadi adalah supaya kaum mukminin bersungguh-sungguh dalam menegakkan malam-malamnya. Wallahu alam, mungkin perkataan Ubay ini bisa dipahami di tahun tersebut. Belum tentu bisa diterapkan di tahun yang lain. Maksudnya tahun tersebut Ibn Mas'ud tahu betul kalau tahun tersebut akan terjadi di malam 27 karena kabar dari Nabi SAW. Wallahu alam, kemungkinan maksudnya adalah di tahun tersebut, bukan setiap tahun di malam 27. Belum tentu, karena terjadi riwayat yang tadi ya kita sampaikan, di malam 21 juga terjadi pernah, malam 23 juga, malam 25 juga, malam 27 paling banyak riwayatnya. Ya, anggap saja mungkin paling banyak terjadi malam Lailatul Qadar di malam 27 di zaman Nabi SAW. Mungkin paling banyak terjadi di malam 27. Maka kita bisa simpulkan kemungkinan paling banyak terjadi itu malam 27, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi di malam yang lain. Karena memang Nabi SAW sering di malam 27 itu. Biasanya untuk qiyamul lail beliau jarang membawa keluarganya. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa kalau malam 27 Nabi SAW itu membawa seluruh keluarganya dan mengajak seluruh sahabatnya, berbeda dibandingkan malam-malam yang lain. Tapi hadis yang lain kita juga dapatkan. Mungkin wallahu alam ya, kemungkinan terjadi Lailatul Qadar di malam 27 itu paling banyak kemungkinan, atau prosentasenya paling tinggi, ya, chance-nya paling tinggi. Kemungkinan terjadi malam Lailatul Qadar di malam 27 itu paling tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga di selain malam 27. Jadi hidupkan semua malamnya dan lakukan yang paling terbaik di malam 27, karena itu kemungkinan malam yang paling tinggi dan paling sering terjadi malam Lailatul Qadar. Wa yad'u fiha, dan di dalam malam tersebut kalau terjadi disunnahkan untuk berdoa. Secara umum doanya mustajab. Secara umum malam Lailatul Qadar itu seluruh doa mustajab. Ya. Akan tetapi diutamakan satu doa yang warid, yang ada langsung petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, yaitu hadis Aisyah yang sangat ma'ruf radhiyallahu anha, ya Rasulullah, in wafaqtuha fima ad'u, kalau aku menemui malam tersebut ya Rasulullah, maka apa yang aku ucapkan, doa yang paling afdol. Ini maksudnya apa, ini adalah doa paling afdol apa? Semua doa mustajab, akan tapi yang paling afdol yang supaya mengirit waktu. Karena kalau semua doa mungkin kita tidak bisa mengungkapkannya. Tapi tolong pilihkan satu doa yang mencakup semua dan paling penting aku ucapkan di malam tersebut. Ya. Faquli, jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi, wa li Tirmidzi ma'nahu wa sahahahu, wa ma'na al-'afwi at-tark. Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini doa yang paling dianjurkan, tidak menutup doa yang lain karena malam tersebut seluruh doa mustajab. Ya, tidak menutup doa yang lain. Tapi ada satu doa yang kalau antum bingung pan doa apa maning, inilah yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Wa ma'nal afwi, dan makna afu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, ya. Al-afu itu maknanya at-tark atau tajawuz. At-tark atau tajawuz, yaitu meninggalkan atau membiarkan begitu saja, ya. Jadi dosanya itu kayak dianggap harus dihitung lah. Seakan-akan engkau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dosaku tidak perlu dihitung-hitung. Jangan diungkit-ungkit, biarin aja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Eman-eman ya Allah Subhanahu wa taala, antum permintaannya luar biasa angel kan. Ngelakoknane seneng tapi giliran pan dihitung aja dihitung. Tolong aja dihitung, orang sanggup. Ya, antum tidak akan sanggup menahan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sanggup. Maka mintalah afu. Afu itu biarkan. Seperti hadis tentang apa, syawarib wal liha, ya. Akhfu asy-syawarib wa a'fu al-liha. Akhfu ini berarti tipiskan, ya, khafa, ya. Tipiskan kumis kalian, dan a'fu. Nah, coba. I'fa ini dari kata afu juga sama, ya. Wa a'fu al-liha. I'fa'ul lihyah, yaitu membiarkan janggut. Maka afu adz-dzunub itu membiarkan dosa, biarin aja ya Allah, jangan dihitung. Jangan dihitung dan jangan dipermasalahkan, karena kita tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan dosa maka luar biasa permintaan afu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan yang luar biasa. Seperti doa di akhir surat Al-Baqarah, wa'fu anna, ya enggak, waghfir lana. Pertama wa'fu anna dulu, yang paling berat karena antum mintanya luar biasa angel, ya. Sesuatu yang harusnya dihitung antum ngomong jangan dihitung. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa itu jangan dihitung karena enggak mampu antum menanggung resikonya. Itu permintaan yang berat. Waghfir lana, al-ghufran, maghfirah itu tambahan dari afu. Al-ghufran itu memiliki makna as-satr, lebih dekat kepada makna satr, yaitu tutupi, ya. Selain dosanya dibiarkan, jangan dihitung, kita minta ditutupi juga, supaya masa lalu kita biarkan berlalu. Orang-orang yang tahu dosa saya, bikin supaya tidak perlu mengungkit kesalahan saya di depan orang banyak. Atau yaumal qiyamah, mereka tidak perlu melihat dosa-dosaku, cukup engkau saja ya Allah. Nah, maka permintaan afu, permintaan ghufran ini permintaan yang luar biasa. Yang paling berat afu, ya. Itu permintaan yang betul-betul dari hamba yang putus asa. Ya, permintaan dari hamba yang putus asa, tidak mampu ketemu dengan dosanya yaumul qiyamah, maka mintanya afu. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, engkau mudah untuk membiarkan dosa, melupakan dosa, ya. Tuhibbul afwa, dan engkau suka melakukan itu, memaafkan, ya. Fa'fu anna, maka biarkanlah dosaku yang masa lalu, biarkan aja, jangan engkau ingat-ingat, jangan engkau hitung-hitung, karena kita tidak mampu untuk menanggung akibatnya. Walin Nasa'i fi hadits Abi Hurairah marfu'an, sallallahu al-afwa wal afiyah wal mu'afat. Permintaan afu, afiyah dan mu'afat ini merupakan doa yang besar, ya, doa yang agung.
Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sallallahu al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada sahabatnya, wahai sahabatku sekalian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-'afu, ya, wal 'afiyah wal mu'afat. Fama utiya ahadun ba'da yaqinin khairan min mu'afat. فالشر الماضي يزول بالعفو والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. Tidak ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah iman lebih baik daripada mu'afat. Mu'afat itu tadi afu sama, ya. Bedanya apa? Al-afu wal afiyah wal mu'afat. Ini dari kata yang sama, maknanya sama. Cuma bedanya di waktunya saja. Kalau afu itu permintaan untuk apa tadi ya? Kayak bahasanya apa sih gue ya? Bahasa gampangnya bagaimana sih? Afu ke bahasa gampangnya apa? Untuk dimaafkan, ya, dimaafkan, dilupakan begitu saja atas dosa yang telah lalu. Afu itu berkaitan dengan sesuatu yang telah lalu. Al-afiyah, al-hadir bil afiyah, ya. Ini dijelaskan oleh penulis sendiri. Perbedaannya, kesalahan yang telah lalu itu akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala jejaknya dengan afu. Adapun kesalahan yang terjadi sekarang itu kita butuh yang namanya afiyah, Adapun untuk masa depan itu yang namanya mu'afat, ya, mu'afat. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menghapus, membiarkan begitu saja, melupakan, ya, melupakan. Padahal enggak tepat karena Allah Subhanahu wa taala enggak punya sifat lupa. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak bisa lupa, enggak punya sifat lupa. Tapi apa bahasanya apa? Pura-pura lupa atau anggap bae laka. Anggap saja enggak ada, ya Allah, dosa saya yang telah lalu. Saya tahu ada. Ya. Di dalam catatanmu ada semua dosaku dari yang A sampai Z. Di mana, kapan, jam berapa lama itu ada semua. Tapi sudah, ya Allah, enggak mampu aku untuk bertemu dengan dosa itu yaumul qiyamah. Biarkan itu menjadi kenangan. Biarkan itu bukan kenangan, ya. Biarkan itu menjadi masa lalu. Biarkan itu menjadi masa lalu yang tidak perlu engkau ungkit lagi, tidak perlu engkau hitung-hitung dan timbang yaumul qiyamah. Jadikan kesalahan itu kesalahan yang betul-betul sudah engkau lupakan, engkau maafkan. Padahal enggak punya sifat lupa, tapi enggak, sulit menemukan bahasa Indonesia yang pas, itu sulit untuk tepat di bahasa Arabnya, susah. Fasyarul madhi, adapun keburukan yang telah lalu, maka kita butuh afu. Yazulu bil afwi wal hadir bil afiyah. Adapun kesalahan yang terjadi sekarang, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala al afiyah. Adapun yang akan datang, kita butuh dengan yang namanya mu'afat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala al afu wal afiyah wal mu'afat. Hal yang sama berkaitan dosa, supaya kita terjaga dari dosa yang telah lalu, maksudnya dimaafkan dosa yang telah berlalu, dan dimudahkan untuk menghindari dosa di waktu sekarang, dan dimudahkan untuk menjauhi dosa di waktu yang akan datang. Kalau seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, insyaallah akan melihat di dalam dirinya athar bahwasannya dia akan dimudahkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa di waktu yang akan datang. Maka tidak heran Nabi SAW memerintahkan untuk meminta afu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk meminta afiyah dan mu'afat untuk waktu sekarang dan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjaga kita semua dari dosa yang terjadi di waktu yang akan datang. Baik, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.